Sony tuh selalu jelek sih unboxing experience-nya. Parah. Kebayang aja, terlebih layarnya juga 4K kan. Useless Rom. Ya masa lagi di jalan ada kecelakaan gitu. Wah bentar lu setting auto dulu. Pak bentar dulu pak, ISO-nya ketinggian. Bentar lu. Tahun ini gue mikir apakah gue akan beli atau enggak. Kemungkinan besar sih gue nggak beli, kecuali dapat pinjaman. Gue mendingan kayak teman-teman netizen yang fanboy gitu, mendingan nunggu yang Docomo-nya aja baru gue bahas. Oke, bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Nah kalau kalian lihat nih setupnya kali ini agak-agak beda, kayak orang mau ngobrol. Yes, kalian nggak salah karena ini gue lagi pengen coba setup baru sekaligus ini video baru juga sih gitu, kita nyoba-nyoba. Dan di video kali ini bakalan spesial harusnya karena gue bakal ngobrol sama satu orang yang ini harusnya kalian udah tunggu-tunggu banget lah. Ini orangnya nggak asing lagi, langsung aja. Apa kabar? Sehat Rom, apa kabar? Alhamdulillah. Hai semua, gue Wasa. Ya kayak gitu openingnya. Nah jadi lu udah berapa lama nih kagak menginjakan kaki? Enggak, sebenarnya kalau kos ini kan pernah ya beberapa kali ya? Pernah waktu itu ngambil itu Hot Toys. Oh iya, lu bayarin ya kan? Hot Toys, ada 3 ya kalau nggak salah ya? 2 gua ambil. Oh ada 2. Nah, bukan ngambil sih, bayarin tepatnya. Oke. Terus abis itu kayaknya udah jarang kemari ya? Iya. Mungkin pernah lah beberapa kali, tapi kalau syuting itu kan nggak pernah. Nggak pernah, belum pernah lagi syuting bareng kita. Ini baru kali ini doang nih berarti kita syuting lagi. Setelah 2 tahun ada kali ya? Ada kali Ro. Ya iyalah, pas udah nggak di sini kan nggak syuting lagi gitu. Oke, mantap. Tapi sebelumnya thanks banget nih udah mau join di sini karena sejujurnya gue memang ini udah ada rencana dari lama kan, kita pengen bikin, lu inget nggak? Udah lama lah kita pernah ngobrol, kita pengen bikin video kayak gini ya, gitu ngobrol santai. Ini sekalian abis lebaran ya, gitu kita silaturahmi. Ya, oke, langsung setup baru ya nyobain ya. Yoi. Masih agak gecang. Iya bener, ini ada mic depan gini tuh gimana gitu. Ini baru banget, serius ini baru banget beli ya, baru 2 hari dan ini lo yang merawanin. Tapi ini dua-duanya langsung baru gitu? Enggak, yang hitam dulu. Tapi sama tipenya? Tipenya sama, cuman itu versi baru aja, outputnya lebih banyak. Dan gue pilih warna itu biar nyesuaiin sama kulit sama mungkin. Oh iya bener, balik lagi hitam dan putih. Oke, itu maksud gue. Iya bener. Nah langsung aja nih kita bahas inti permasalahannya ya. Si Sony apa sih namanya? Kemarin kan kita rilis ngelihat ada yang rilis ya baru ya. Sony Xperia One Mark IV. Mark IV 1V berarti. Oke. Iya, ini kita ngomongnya gegayaan ya guys. Maksudnya nggak ada barangnya gitu loh. Jadi kayak menerawang aja ala netizen sotoy gitu lah pokoknya. Iyalah, intinya kita ngomongin dari kejauhan aja lah. Iya benar, gitu. Belum pegang barangnya gitu. Nah, menurut lo apa hal yang menarik dari sebuah Xperia One Mark IV? Karena kalau menurut gua itu ada satu hal yang paling mencolok dari handphone itu, di luar kameranya, di luar apa-apa segala macam. Ketika gua tahu, ternyata itu handphone boxnya makin tipis, boxnya pipih dan di dalamnya nggak ada apa-apa, charger nggak dapet, bahkan kabelnya juga nggak ada, ya tahu gua. Kalau lu menilai sebagai, terserah sih ya dari sudut pandang reviewer atau sudut pandang pembeli, menurut lu gimana sih? Gini, kalau gue pertama yang paling menarik sebenarnya Sony dari dulu ya. Yang menarik tuh cuma 2 hal sih buat gue pribadi. Yang menarik dulu nih, sisanya sih gue nggak mau beli ya. Pertama tuh material back covernya itu gue ngelihatnya bagus banget. Looks-nya gitu loh, walaupun ujung-ujungnya pakai casing ya, cuma itu bagus. Kedua, layarnya rasio 21:9. Dah, itu aja gue. Mau dia pakai TFT, mau dia 720p, udah pokoknya gue cinta banget, gue suka ngeliatnya sama 21:9-nya. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke yang Xperia One Mark IV itu, gue dari sisi pembeli, gue ngarepinnya harganya lebih murah sebenarnya daripada yang Mark III kalau misalkan nggak ada chargeran, nggak ada kabel juga. Karena seiring kita tuh beli handphone makin kesini kan makin nggak ada charger ya. Menurut gue juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Contoh deh kayak Samsung tuh yang mid range ataupun yang flagshipnya dari dulu kita tuh dikasih chargeran yang di bawah kemampuan si handphonenya. Handphonenya sanggup 25, tapi kita dikasihnya 15. Ujung-ujungnya beli lagi.
Balik lagi menurut gua kalau misalkan nggak dikasih buat gue pribadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi harganya lebih murah. Tapi kalau harganya sama aja gitu kayak yang versi terdahulunya, ya itu cuan sih namanya. Perusahaan nggak ada yang mau rugi gitu ya. Cuma gue sebagai konsumen paling ya sebel aja. Cuma balik lagi kalau as a reviewer gue mau beli itu handphone, cuma ngelihat sikon yang ada pas abis beli, terus juga viewsnya biasa aja, bikin gak semangat ya di luar dari AdSense-nya pokoknya. Terus pas jual lagi ruginya bisa sampai 10-12 juta, itu males sih. Males. Gue mendingan kayak teman-teman netizen yang fanboy gitu, mendingan nunggu yang Docomo-nya aja baru gue bahas gitu. Dan ngomong-ngomong itu yang kejadian sama gua kemarin ya di Iya. Xperia Pro I itu kan beli 27 juta. Beli 27. Gua jual mulai dari 23 turun Nggak ada. 22 20 sampai akhirnya laku 17 juta. Bener-bener Berarti 17. Tapi itu pas 17. lo taruh harga 17 juta baru laku atau 18 terus dinego enggak, 17. naik dulu. Kalau nggak salah 18 atau 19 juta gitu, gue lupa. Terus ditawar. Nah, Ngomongnya pun boleh nego tipis nggak? Gitu. tipisnya 2 juta. Tipisnya 2 juta gitu. Akhirnya ya udahlah, gue jual juga karena ya memang kebutuhan Iya, buat iya, dapur. kayak Tapi gitu sih. berarti kalau dari sisi lu sendiri ya paling sebel aja ya karena Sebel memang kenanya. sebenarnya butuh juga sebenarnya lu juga punya charger yang lain gitu. Kalau nggak ada charger yang lain juga pasti teman-teman tuh pada beli lagi gitu loh. Kecuali kalau kayak yang Oppo, Vivo itu kan Oppo, Vivo, OnePlus, udah ya, Realme itu kan chargerannya emang dia punya protokol sendiri. Yaitu emang masih ini sih, masih ngasih ya dan wajib kayak gitu. Cuma lambat laun mereka juga pasti akan nggak menyertakan charger ya karena maksud dari dulu sampai sekarang chargerannya kan udah pada nyebar nih. Ya orang-orang juga pasti berpikir orang-orang juga udah banyak kali, udahlah nggak usah pakai chargeran, tinggal tunggu waktu aja sih kayak gitu-gitu. Thanks to nih, thanks to ini yang ngajarin. Pelopor ya? Pelopor ya. Oke. Tapi masalahnya kan ini kan harganya naik ya. Kalau Naik Xperia ya? iya. Oh, naik ya? Naik. Ya Nah, udah. kalau yang dulu Xperia One Mark III Oke. itu masih dapat batok casan. Harganya itu $1.300. 1.300. Kalau yang ini nggak dapat apa-apa $1.600. Berarti bedanya $300. Kalau kita kali 15.000 aja sekitar 4,5 juta. Iya. Gitu. Nah, Anjir. gimana dengan fakta yang seperti itu loh? Enggak sih, kalau gue as a user gue bener-bener makin sebel dan gue nggak beli sih. Masalahnya kita kalau ngomongin ke handphonenya, Sony itu menurut gue dia tuh cuma kayak pamer aja, pamer skill ke vendor yang lain, bukan ke usernya justru. Jadi bayangin gue sebagai Sony, gue bisa bikin kayak begini loh. Teman-teman vendor yang lain pasti tahu dong gue bikin kamera kayak gini. Wah bodinya gede nih. Oke, gue punya teknologi yang bisa gue susutin sampai sekecil buat ditaruh di handphone. Ini loh handphone gue. Bisa kayak Sony Alpha gue gitu loh. Jadi kenanya kayak gitu dong kalau menurut gue. Karena kalau kita ngomongin sebagai mana handphone gitu ya. Handphone itu setaunya gue, sebodoh-bodohnya gue. Itu namanya handphone itu bikin sebuah teknologi yang semakin kesini itu harusnya semakin memudahkan. Pengalaman gue pakai Sony dari dulu semenjak yang ada Xperia One, dia tuh kameranya bagus kalau misalkan manual. Boy, kalau ngomongin manual semua handphone juga bisa gitu loh jadi bagus, tergantung usernya gitu ya. Tapi kan kita seringan kalau handphone itu point and shoot. Anak lagi main di cebur-ceburan kita jepret, kita lagi lewat atau ngeliat kecelakaan gitu, maunya langsung ngerekam gitu, maunya langsung difoto gitu. Ya masa lagi di jalan ada kecelakaan gitu. Wah, bentar lu setting auto dulu. Pak, bentar lu Pak, ISO-nya ketinggian, ntar lu. Ya udah kelewatan. Kayak gitu sih maksud gue ya. Momentum ya. Momentumnya tuh lebay kalau mereka jualannya mereka jualannya itu kameranya bagus buat di manual. Ya udah yang beli paling si Sony Alpha usernya aja kalau menurut gue. Bukan targetnya itu bukan buat orang banyak sih, tapi emang harganya juga mahal sih. Oke. Nah, kalau misalkan kita pinggirin dulu ya, kesampingkan soal kamera. Iya. Nah, tadi kan lu bilang di awal kalau lu melihat dari handphone Xperia yang termasuk yang ini juga ya, One Mark IV itu dari bodi belakangnya bagus dan rasionya 21:9. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang lu sendiri ngikutin nggak
untuk spek yang ada di dalam handphonenya itu sendiri ya? Ya kan kebaca dari spek yang mereka kasih, masih pakai Snapdragon 8 Gen 1 kan? Ya, masih. 8 Gen 1 Plus apa 8 Gen 1 aja? Gen 1. Gen 1 aja, enggak Masih yang pakai Plus. Gen 1, enggak. Masih lebih maju yang pabrikan Cina berarti kan. Tapi ya mungkin emang udah lebih dioptimize si Gen 1 itu sama si developer si Sony waktu itu ya. Dan ya biasa aja sih. Maksudnya mau apa ya? Berarti lu bener-bener sama sekali nggak punya hal lain yang istilahnya bikin lo tertarik dari sebuah Xperia One Mark IV? Nggak ada, sama kebayang aja. Terlebih layarnya juga 4K kan. Useless Rom. Layar 4K-nya tuh istilahnya natif atau pasif sih? Kalau Natif, harusnya sih natif karena ya? karena gue pernah coba untuk screenshot ya dan screen record, ya hasilnya memang resolusinya 4K. Oke, mata kita tuh bukan mata mesin sih. Maksudnya dengan resolusi yang 2K aja kita ya bisa ngeliat bagus gitu, dan udah bagus banget. Samsung dan Oppo sama Xiaomi juga dia kan 2K nih. Ya udah bagus. Kita dikasih 4K, lo bisa gak sih bedain ya 1080p sama 4K? Mungkin di ikonnya yang icon menu gitu ada garis setajam itu, emang lo oke ini 4K ya? Oh 4K sih, iya 4K nih. Emang kayak gitu banget? Enggak kan, maksudnya nggak kepake banget di kehidupan sehari-hari satu. Terus baterainya juga pasti makin boros, ya kan? Terus ngecasnya juga nggak secepat si pabrikan Cina, si BBK Company gitu juga kan. Jadi ya gini deh, Xperia One tuh kalau ngelihat dari iklannya mereka seringan kepake jadi monitor kan buat kameranya ini. Iya. Ya udah, mendingan beli monitor yang sebenarnya aja sih kalau menurut gue ya. Seandainya nih lo kan maksudnya gini ya, namanya kita beli handphone mahal kayak iPhone lah ya, kita kasih lihat nih bobanya, ketahuan nih handphone mahal atau logonya kayak gitu. Nah ini kan paling enggak ya lu bisa bilang ke orang, wah handphone gua unik nih dari form factornya, ramping ya. Terus abis itu ya lu bisa membanggakan itu nih gengsi satu-satunya kenanya. layar 4K nih, gitu. Lu bisa bilang kayak gitu. Menurut lu itu apa ya? Pengaruh nggak sih? Gitu. Lu menjadi sedikit orang yang pakai handphone dengan layar 4K. Oke, kalau mau nyari anti mainstreamnya ya oke, dapet gitu loh. Tapi kan capek, mesti dikasih tahu dulu ini layar 4K. Oke. Ya siapa tahu gini, siapa tahu misalkan seandainya lu belum punya istri ya, lu lagi PDKT terus ketemu mertua lu, calon mertua, dan lagi ketemuan ngelihat di atas meja lagi makan bareng. Iya. Wih, handphonenya beda nih, handphone apa nih? Kan ditanya dong, bangga dong lo. Gitu. Oh, handphone saya ini, Bu, Pak, Xperia One Mark IV, harganya segini. Ini resolusinya 4K layarnya. Jadi jualan ya sama calon mertua. Enggak. Gue enggak gitu. Jadi gue punya saran, kalau misalnya itu harganya berapa? Kalau dirupiahin tadi? Ya mungkin 23 jutaan. 23 jutaan. Harga asli ya, belum 23 jutaan masuk sampai sini mungkin 27 apa 28 juta. Anggaplah 30 juta ya. Itu mendingan jual aja deh, beli yang Z Fold 3. Udah. Z Fold 3 itu apa ya? Maksudnya dengan handphone dengan fisik yang bisa dimain-mainin, orang wow sih. Balik Sony, gue ngebahas Roni kalau misalnya ada pinjaman sih. DL biasanya beli kan, nanti gue pinjem dah. Gitu. Atau siapa? Oh, Keto Gadget. Tahun ini belum tentu. Iya. Gara-gara yang tadi. Iya, masa gue harus mengulang rugi lagi 10 juta, lumayan. Iya, maksudnya gini sih, kalau misalkan orang itu beli handphone Sony, berarti yang Sony nggak ada di sini, berarti kan dia willing to buy something yang nggak punya garansi resmi juga, dengan kamera yang kayak gitu, dengan kebanggaan brandnya Sony doang, it's Sony gitu. Kalau duit harga segitu ngincer kamera ya mendingan beli Pixel sih, kalau misalkan sama-sama nggak ada garansi resmi ya. Maksudnya dengan Pixel tuh ya hasil kameranya udah terkenal bagus gitu loh, walaupun kalah DxO Mark, tapi dia tuh selalu bikin hasil yang setiap orang ngeliat itu bagus gitu sih. Kan nggak penting skor, yang penting pasti lihat oh iya bagus. Walaupun gitu. Sekalipun orangnya itu nggak terlalu mahir ya. Ya termasuk istri-istri ya kan, para istri maksudnya istri lu, istri gua. Oh keren istri lu punya berapa? Bukan, satu doang lah, pasti jepret ngeliat hasil oh iya bagus. Begitu sih. Yes. Nah kalau lu seandainya punya budget mencukupi nih ya $1.600. Iya. Lu akan beli Xperia One Mark IV untuk pakai sendiri ya gitu, untuk daily driver, atau lu akan melihat gue mendingan nunggu handphone lain ya, kan upcoming flagship kan ada beberapa ya, mungkin Samsung nanti ada iPhone 14. Gimana menurut lu? Kalau gue tetap kita ngomongin yang Sony tadi, mendingan ngambil kamera yang goibnya tuh ZE V10 ya.
Ya, Oke, yang itu tuh. pocket ya, kamera pocket. Iya, yang Kalau kamera memang ngincer pocket, kamera ngincer berarti. kamera karena kan balik lagi ya si Xperia One Mark IV itu kan bagusnya kalau manual. Nah daripada handphone baterainya juga ya 4K baterai segitu pasti cepet habis. Mendingan di convert ke kamera itu beneran si ya mirrorless itulah yang goib pokoknya. Terus ditambah sama handphone satu lagi buat dipindahin filenya. Gitu. Habis itu ya udah tulis saya dijepret pakai Sony. Gitu. Iya, Itu iya. maksudnya buat ini ya, buat teman-teman yang emang fanboy banget gitu loh. Tapi kalau fanboy, kita kalau ngomongin fanboy ya di Indonesia nih terutama nih, sepenglihatannya gua, koreksi aja kalau misalkan salah ya. Kebanyakan pada beli kan Docomo semua. Kebanyakan ya. Karena gini, gua ngeliat fakta, ini teman-teman nih, sekarang ngecek aja Xperia One yang Mark II, 3 ataupun yang 4 nantinya, ketopet deh. Habis itu search, habis itu sortir ke ulasan atau ke pembelian terbanyak, terus lihat yang beli itu berapa sih paling. Ya intinya sih mungkin bisa dibilang orang yang pakai Sony Xperia adalah kalau nggak orang yang memang fanboy, orang yang banyak duit banget atau orang yang sabar gitu. Ya, sabar itu. Iya, karena ketika dia jual lagi itu akan harus butuh sabar. Sama Entah itu ditawarin kameranya. parah atau nggak laku-laku dalam waktu berbulan-bulan. Iya. Sama cooling sistemnya sih. Cooling sistemnya tuh gua sanksi Sony dari dulu tuh selalu panas, cepet panas dibandingin sama Snapdragon yang lain. Oke, tapi memang kemarin gua nyoba di Xperia Pro I, ya memang ada Iya, gejala overheat. panasnya beda kan sama handphone lain yang pakai prosesornya setara gitu loh. Sama kayak ROG kasusnya. Oke. Nah ROG langsung Phone. aja, gua tembak kalau seandainya lo harus milih Xperia One Mark IV dengan flagship yang akan datang nantinya tahun ini, Iya. misalkan nih Z Fold 4, Iya. terus iPhone 14 Pro Max misalkan, Iya. atau ya nanti Pixel 7 Pro, Hmm. kemungkinan besar lu akan tertarik sama handphone ini seberapa gede, dan kalau lu nggak beli Xperia ini, lu akan lebih milih yang mana handphonenya? Sebagai reviewer tetap gua netralnya adalah gua akan beli 3 opsi yang produk baru itu dulu, baru gua yang terakhir kali ini beli si Sony itu ngebahas. Jadi belakangan aja nggak apa-apa karena gua ngincer harganya yang secondan aja. Terus habis itu gua akan mantau teman-teman reviewer yang lain, misalkan ngebahas juga view-nya juga biasanya kagak banyak. Terus habis itu barulah gua ngambil celah review setelah beberapa hari, kan biasanya kayak gitu, berapa bulan atau beberapa hari gitu ya, setelah harganya tuh mulai turun gitu. Yang versi Docomo juga nggak apa-apa. Tapi kan nggak akan ada versi Docomo. Iya sih. Mungkin ada tapi lama kali ya. Kalau Yang yang Pro I Mark- kemarin nggak ada. Kalau nggak ada. Kalau Mark III gue nggak tahu deh, karena gue udah ngapain lagi, gue melihat masa lalu ya. karena gue Nah, ngeliat sekarang kalau gue tanya balik sama lu kan fanboy juga kan, Sony, it's a Sony gitu. Fanboy TV tapi lu ya bukan handphone. ya, tapi handphone sebenarnya gue suka, makanya kan gue pakai Xperia Mark 1, Mark 2, Mark 3, Pro I Ya. gitu. Gue pakai tuh empat-empatnya. Cuma setiap kali gue pakai ya memang hasilnya tidak terlalu memuaskan, dan dari sisi kamera memang unik, menarik, tapi tetap ya butuh skill ya gitu. Ya. Butuh skill untuk bisa memaksimalkan gitu. Makanya akhirnya gue berpikir ditambah lagi dengan kemarin ada kerugian 10 juta itu, Iya. yang gue bisa beli barang handphone lain ya. Nah akhirnya tahun ini gue mikir apakah gue akan beli atau enggak. Kemungkinan besar sih gue nggak beli, kecuali dapat pinjaman. Iya, pinjeman. Atau mungkin kalau mau kita patungan. Ntar rugi bareng berarti ya. Rugi barang ntar tinggal dibagi dua. Nah terus kalau kerugiannya. misalkan soal charger sama casan itu, kalau menurut lu gimana? Sependapat nggak sama gue? Ujung-ujungnya gue bakal beli lagi gitu loh. Kalau gua ya sebenarnya gini ya, kalau kita ngelihat kasusnya si Xperia One Mark IV ini, gua sebenarnya kurang setuju karena harganya ini kenapa naik tapi gak dapat Oh, kan? gitu, dan kenapa justru dikurangin gitu. Nah tapi sebenarnya kenyataannya memang ya sebagai orang yang suka nge-review ya, gue punya charger sendiri karena itu sudah berlaku dari iPhone yang kemarin ya, yang gak dapat charger. Lagi juga gini sih. Ini fun fact ya, kalau misalkan gue beli iPhone atau beli handphone apapun, gue jarang pakai tuh casannya. Iya, gitu gue jarang pakai. Jangan kan lu, gua ataupun reviewer lain dah. Orang adek gua sama bapak gua juga ya selalu ada chargeran yang
lain gitu loh. Iya, karena gue mikir kalau misalkan seandainya gue mau jual, gue ribet tuh masukinnya lagi, Pak. Apalagi kalau iPhone ya, itu harus rapi kan kabelnya. Terus kalau kabelnya buluk, ntar harganya turun. Iya, nggak ada stiker berkurang cepet masih nggak tuh? Masih berlaku nggak Masih tuh kali stiker? Nah itu jadinya gue nggak pakai. Oke, Gitu. oke, Cuman memang ya namanya kita beli barang mahal, ya pengennya sebagai egonya pembeli kasih dong gitu. Masa cuman buka handphone isinya handphone Handphone udah lagi. Oh, gitu mas doang. satu lagi. Kan gua detail banget nih soal unboxing experience ya. Sony tuh selalu jelek sih unboxing experience-nya. Parah. Kayak kardus bener-bener jelek gitu loh untuk harga Semahal itu. hampir 30 juta itu dari dulu tuh. Buset apaan dah? Diplastikin iya bagus sih nggak diplastikin. Cuma pas buka aja tuh kayak lu tau nggak tutup atas sama tutup bawah itu kayak nggak rapet. Yang tutup atas itu kayak agak melar gitu. Aneh sih pokoknya. Jelek banget. Emang gak niat jualan handphone sebenarnya. Nah balik lagi soal kamera, Oke, mungkin ini oke. akan jadi bahasan terakhir untuk kamera. Ini kan tadi lu bilang di awal dia kameranya bagus segala macam, tapi nggak nggak gampang dipakai gitu. Orang harus punya skill dan lain-lain gitu. Dan ada channel luar ini yang sudah compare dengan S22 Ultra dan juga iPhone iPhone 13 Pro. Dan hasilnya itu kalau misalkan di tempat gelap itu memang gelap sendiri gitu. Nah ini kan karena si Sony ini tetap ya dia dengan pendiriannya dia nggak punya computational fotografi. Jadi nggak ada istilahnya ibaratnya hasil fotonya itu nggak dipoles lagi lah setelah ngejepret, nggak ada processing yang terlalu berlebihan kayak gitu. Nah kalau menurut lu dengan fakta kayak gitu, apakah si Sony ini bisa ngelawan berbicara banyak untuk kameranya dengan ketiadaan si computational photography ini? Mana ya kalau menurut gue sih agak-agak sulit ya, susah sih. Di saat yang lain tuh membanggakan banget AI-nya dengan beberapa kemudahannya gitu ya. Tapi Sony ya kayak gitu ya. Sebenarnya bisa aja cuma ya balik lagi ya, niche banget. Jadi ya emang orang-orang khusus si fanboy Sony aja dan yang sebelumnya mungkin udah pernah pakai Sony Alpha, jadi mereka tuh aware sama UI-nya yang ada di Sony Xperia One itu. Mark IV. Nah kalau Susah lu dengan budget yang lumayan itu lu rela nggak direpotkan gitu? Ketika lu mau motret, gua harus nyeting ini dulu, gua harus begini Ya dari hasil ngobrol gue juga kayaknya lu udah bisa jawab sih. Apa jawaban gua? Tapi kita semua butuh butuh sesuatu yang plek pasti gitu. Oh, pasti oke dari gua ya kagak gitu. Enggak ya. Tapi gua ngasih dari dua persepsi sih. Oke. Satu dari pembeli gua nggak beli, gua akan cari substitusi yang lain banyak banget pokoknya. Tapi kalau ngomongin as reviewer gua tetap akan beli tapi terakhir nunggu harganya udah turun dan gua beli second aja nggak usah yang baru lah. Oke Gitu. siap. Kayaknya segini aja ya buat bahasan kita untuk video yang kali ini udah lumayan banyak ya mengcover si Xperia One Mark IV ini. Dan gue juga pengen nanya ya ke teman-teman kalau misalkan seandainya kita punya waktu lagi, gue sama Wasa buat ngobrol bareng lagi, kira-kira enaknya kita ngebahas apa nih? Gitu. Iya. Kalian boleh komen. Gitu. Ini dari gua dulu aja nih. Tuh bahas kita yang waktu itu pengen bahas, gue sebenarnya lebih greget bahas. Ini iPhone oke lah, iPhone lah. Oke. Itu Xiaomi 12 apa 12 Pro sih? Ini Gua enggak belum megang. 12 Pro. 12 Pro. 12 Pro. Ngapain dulu pakai Xiaomi gitu mahal. Tadi dijualnya juga susah lo itu. Nah, sekarang gini, gue pengen tanya balik. Lu pakai apa tuh handphone? Nah, ini 13 Pro. Oke. Satu lagi nih Oppo Find X5 Pro. Find X5 Pro. Iya. Aduh. Lah lu lihat IG story gua kan mulus banget pakai ini coy. Iya, gue tahu. Tapi Enak, kan coy. banyak handphone lain yang lebih mulus. Lagi pegang yang ini aja. Tapi kan kalau gue lihat ya, dia nggak punya kamera telefoto. Tapi kayaknya nanti mungkin kita bahas di Ntar aja lah di nih panjang video lagi berikutnya ya, durasinya karena malah. ini kayaknya bentarannya udah lumayan panas nih. Seru kan udah berantem nih. Dia bagi gue ngapain dia pakai Xiaomi deh. Dan ini Bagi juga Romi ngapain pakai Oppo gitu. Aduh mahal banget lagi. Lagi lu juga tuh ngapain beli iPhone? iPhone beli itu. Yang bener pakai Pixel. Hah? Lu budak lu dasar lu. Dari dulu ya, Iya, dari nggak kelar-kelar urusan Pixel. Oke, kayaknya segini aja ya buat video kali ini. Thank you banget buat yang udah kan gitu ya dari dulu ya lo ngomongnya. Iya. Bener nggak? Makasih Lu buat yang udah closing lah. nonton. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir dan yaudah kalau gua kan gak usah di like. Jangan dong, ini kan bukan channel gua. Masa nggak di like sih? Like dong, like. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you. Thank you, Ram. Bye bye.